hidup setiap hari dalam ketakutan, dipukuli, dihina, dan dianggap sampah. Gak ada yang peduli, bahkan keluarganya pun diam. Hingga suatu hari dia berpikir untuk mengakhiri semuanya. Namun dia sadar satu hal, dia nggak boleh mati. Kalau mati mereka menang. Dan mulai dari detik itu, hidupnya berubah. Bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk satu tujuan sederhana, yaitu bertahan hidup. Inilah kisah seorang remaja yang dibentuk oleh penderitaan dan dilahirkan kembali di jalanan yang kejam. Inilah cerita To Not Die. Jangan lupa klik tombol subscribe sebelum memulai. Sementara itu, seseorang kini mulai menghubungi Huh Ilta, seorang pemimpin sebenarnya dari SMA Jongran. Berpindah waktu di mana ini adalah beberapa jam setelahnya, dan mereka pun kini mulai siuman pastinya. Namun tak lama berselang, kini seseorang tiba-tiba saja datang, berdiri menatap tajam di belakangnya, dan orang tersebut tak lain adalah Huh Ilta, seorang pemimpin utama dari SMA Jongran. Cih, menjengkelkan, membuat aku keluar malam saja. Kau itu sebaiknya jangan berkeliaran, menghancurkan reputasiku saja. Lalu dia mengatakan akan menaklukkan SMA Jongran, bukan? Akan kupastikan, ku hajar dia sampai mati di depan semua orang. Ungkap Ilta yang merasa begitu geram, sembari menyeringai menanti pertarungan selanjutnya. Berpindah waktu di mana ini adalah keesokan harinya, waktu di mana Dajun berbelanja seperti biasanya. Namun tiba-tiba saja seseorang muncul di depannya, menaiki sepeda motor dan bersiap menyerangnya. Ya, karena Dajun masih dalam posisi menelpon, maka besi itu pun segera menghantamnya. Dan bam, sontak Cak Dayop segera menyelamatkannya dengan menahan serangan tersebut menggunakan salah satu lengannya. Namun sesaat kemudian sebuah komik segera terbang di depannya. Tanpa sedikit pun dirinya sempat menghindari ataupun menghalaunya. Dan akhirnya sebuah kecelakaan tak lagi mampu dihindarinya. Dan Hangil pun segera mengajar pastinya. Karena menurut Hangil, mereka ini berasal dari SMA Jongran. Maka Dajun ini harus segera mampu menyelesaikan seluruh pokok permasalahan yang sedang menimpanya. Hei Dajun, dengarlah. Jika kau setengah-setengah dalam pertarungan jalanan, maka kau akan membayar harga mahal pastinya, ungkap Cho Hangil memperingatkannya. Lalu tak lama berselang, Huh Ilta coba menelpon anak buah yang dikirimnya. Bagaimana? Apa kalian mendapatkannya? Mendengar suara tersebut, Dajun segera menanggapinya. Woi Ilta, jangan buang-buang waktu lagi. Dasar Black Sky, ayo Paiwan sini, ungkapnya dengan penuh emosi merasa bersalah atas insiden yang menimpa Dayop sebelumnya. Kemudian menurut Ilta, ia pun akan menyetujuinya dan ia pun segera menanyakan nama seseorang yang akan menaklukkan SMA Jongran. Dan ia pun segera menjawab pastinya, oh Im Dajun ya, baiklah, segera datang sendiri jika kau memang punya nyali, ungkap Ilta sembari menutup telepon setelah menentukan lokasi pertarungan penentuannya. Dan akhirnya waktu pun terus berlalu, yang mana Dajun kini telah sampai di lokasi pertemuannya. Dan ia pun dengan segera Dajun menanyakan di mana sebenarnya Ilta tengah berada. Karena sesaat lalu dirinya ini berjanji untuk duel 1 lawan 1 bertarung melawannya. Yo, sangat lucu kau ini, tapi Ilta memikirkan kebalikannya, ungkapnya dengan mencoba menyerangnya. Namun tak butuh waktu lama, pria tersebut segera salto setelah beberapa saat lalu Cho Hangil melemparnya. Karena menurut Cho Hangil, sampah seperti mereka pastilah akan melakukan hal yang licik pula. Maka menepati janji adalah suatu hal yang mungkin dikatakan mustahil bila Dajun ini percaya dengan begitu saja. Dan akhirnya mereka semua bergegas maju mencari pemimpin SMA Jongran supaya 1 lawan 1 akan dapat segera diselesaikannya. Tak lama berselang, Hangil segera menjelaskan bila mereka hanya menginginkan duel 1 lawan 1 dan mereka pun tak akan ikut campur pastinya. Woi, mungkinkah kau takut kalah di hadapan anak buahmu? Aha, bisa saja sih, itu semua menghancurkan reputasimu. Mendengar itu semua, Ilta kini mencoba untuk turut mengikuti alur permainannya, di mana dengan segera ia pun mencoba berjalan secara perlahan, bersiap untuk menghabisi seorang penantang yang tengah datang di depannya. Kemudian menurut Hangil, Dajun itu harus memiliki rasa percaya diri karena akan ada sebuah kesempatan menang di setiap sebuah pertarungan. Dan inilah waktu yang tepat untuk dirinya melepas level pecundang yang selama ini terus dimilikinya. Woi, mungkinkah kau Im Dajun?
Wah, bukankah ini sedikit surprise? Karena aku tak pernah memanggilmu dengan sebutan itu sebelumnya. Benar bukan, Pecundang Jun? Melihat seorang sosok di depannya, Dajun kini segera kembali teringat akan seseorang yang pernah ditemuinya di masa lalu, yaitu saat dirinya masih sering dibully oleh Dajun di masa itu. Maka saat ini balas dendam ataupun pertaruhan hidup dan mati akan menjadikan pertarungan malam ini menjadi lebih meriah dari sebuah pertarungan yang pernah ada, di mana Dajun sebagai korban akan mencoba membalas seluruh perlakuan bulian yang dulu pernah ia terima. Dalam hati sebenarnya Dajun ini selalu merasa ketakutan sejak dirinya pertama kali bertemu dan melihatnya. Bahkan adanya masalah sepele berakhir dengan sebuah kekerasan brutal yang harus mereka terima. Lalu secara alami Ilta ini langsung membulinya sejak pertama kali pertemuannya. Beberapa perlakuan kasar, perkataan maupun beberapa pukulan terus saja didapatkannya. Tanpa sedikit pun Dajun mampu menatap dan menghilangkan rasa takut ketika berhadapan dengan dirinya. Dan akhirnya beberapa hinaan mulai ia berikan. Hingga hari ini Dajun tak akan pernah bisa melupakan seluruh perbuatan yang telah ia dapatkan. Dalam hati sebenarnya Dajun ini masih saja merasa takut hingga hari ini, di mana semua perasaan itu masih saja terus selalu menghantuinya. Tapi justru karena rasa takut itulah Dajun ini mulai meyakini bila dengan adanya rasa tersebut, maka dirinya ini tak akan kalah dalam menghadapi pertarungan penentuannya. Tak lama berselang, sebuah sapuan kaki dengan begitu keras segera menghantamnya. "Hei, kau itu sedang ketakutan ya, Pecundang?" ungkapnya dengan terus mengejar Dajun sembari menggenggam hoodie yang sedang dikenakannya. Sebenarnya Dajun cukuplah memahami bila Ilta adalah orang yang kuat. Namun dirinya ini tak menyangka bila gerakan yang ditunjukkannya cukup dirasa sulit untuk diprediksi maupun diatasinya, hingga sebuah tendangan keras kini mulai mengenai kepalanya, di mana sebuah tendangan tipuan berhasil mengenainya, menghempaskan Dajun tergeletak dibuatnya. "Johangil, kau yakin ini baik-baik saja? Bukankah kita harus pergi sekarang?" "Hei, tak masalah melihatnya sedikit lagi," ungkap Daehyop yang turut mengamatinya. Kemudian menurut Daehyop, Dajun ini sama sekali tak pernah membolos dari latihan intens rutinitasnya, yang mana semua itu selalu ia lakukan seusai dirinya pulang dari kerja paruh waktu di toko pizza. Bahkan Daehyop ini terus selalu mengamatinya dan sedikit mengingatkannya supaya Im Dajun tak terlalu memaksa dalam menjalani proses pelatihan hariannya. "Kau itu akan tahu jika mulai menatap matanya," ungkap Daehyop dalam hati. Karena sebenarnya Daehyop sendiri telah memahami bila mereka mencampuri pertarungan kali ini, maka Im Dajun tak akan pernah naik level seperti apa yang selalu diinginkan maupun ditargetkannya. Dan akhirnya Dajun berhasil menjatuhkannya. Namun belum lama dirinya menghajarnya, Ilta segera meloloskan diri dengan melesatkan sebuah tendangan keras di bagian dadanya. Dan ia pun segera menendangnya. Ya, sembari menghindar, Dajun kini mencoba menahan kaki tersebut dan mencoba menjatuhkannya. Hingga sebuah keadaan saling cekik yang cukup intens mulai ditunjukkan dalam pertarungannya. Menurut Ilta, ekspresi yang ditunjukkan Dajun ini sangatlah menyebalkan sekali, hingga dirinya merasa muak untuk terus melihat maupun menatapnya. Kemudian dilanjutkannya yang segera memutar tangannya. Setelah sesaat yang lalu, dirinya berhasil melepaskan sebuah cekikan dari bagian lehernya. "Hei Dajun, apakah balas dendam sangat penting bagimu?" Lalu menurut Dajun, sebenarnya hidup normal itu adalah tujuannya, seperti sebuah keseharian bersama dengan mereka semua. Namun di saat malam tiba, dirinya ini selalu kembali teringat dan merasa terus ketakutan akan semua bayang-bayang yang selalu menghantuinya. Terlebih perasaan ketika dibully hingga ia pun harus kehilangan apapun itu yang pernah dimilikinya. Dan karena itulah dirinya merasa senang hidup bahagia bersama keluarga pelarian. Namun perasaan itu terus-menerus membuatnya untuk giat berlatih dan bersungguh-sungguh akan dapat merubah seluruh alur dari kehidupannya. Hingga sebuah keyakinan tersebut kini mulai ditunjukkannya, yang mana sebuah hentakan kepala menuju hidung tak lagi dapat dihindarinya, membuatnya merasa tak percaya terhadap pecundang di depannya. Tak berhenti sampai di situ, di mana sekali lagi serangan itu mendarat tepat di mukanya, menghantamnya dengan sangat keras, mencoba untuk melumpuhkannya. Namun sesaat kemudian,
Tiba-tiba saja Ilta mulai berhasil membalikkan keadaan dengan dirinya mencoba mengunci lengan sebelahnya ketika sebuah kelengahan ditunjukkannya. Yang mana gerakan itu sontak membuat Dajun merasa kesakitan karena kuncian tersebut seakan berusaha mematahkan sebelah lengannya yang masihlah terus dicengkram dan terus digenggamnya. Oi, bukankah ini sudah berlebihan? Gila, bagaimana jika lengannya? Sebaiknya kalian melihatnya dan tunggu. Ayolah Dajun, kau pasti bisa kan? Ungkap Dayob yang terus memberikan dukungan, ya meski keraguan terlihat jelas di mukanya. Sementara itu, Dajun masih terus berusaha menahan kuncian tersebut meski rasa sakit benar-benar tampak jelas tergambar di dalam raut mukanya. Oi, ayolah, kau itu terlalu lambat, aku tuh bisa melihat semuanya. Hingga suatu titik, Dajun mencoba menginjak kakinya, berusaha menghentikan gerakannya dan bergegas menyerangnya. Dan bams, mengapa kau sekarang menggunakan dua tanganmu Kak Hangil? Tanya Dajun tak terima dengan kekalahannya. Dan karena itulah Hangil masih mencoba mengamati sampai di mana batasan yang mampu dilaluinya. Ya meskipun kondisi saat ini benar-benar membuatnya terlihat sangat berantakan, terdesak dibuatnya. Jika kalian memilih untuk diam, aku akan tunggulah. Kalau kita sekarang ke sana, Dajun itu akan langsung kalah pastinya. Sialan, haruskah aku terus meragukannya? Ungkap Dayob dalam hati. Namun hingga suatu titik, Dajun coba menghentakkan kakinya, memutar dengan begitu cepat, menggulungkan badannya, yang mana Ilta juga tak pernah mengira Dajun akan mampu melepaskan diri dari sebuah kuncian yang sesaat lalu teruslah dicengkramnya. Dan akhirnya Dajun kini mulai terlepas setelah sesaat lalu berjuang dengan kemampuan insting bertarungnya. Sialan, kok itu sukses membuat kami terus khawatir. Baguslah kalau kau selalu mengajarinya, ungkap Gayong mengamatinya. Ah tidak, aku tak pernah mengajari dia yang seperti itu. Lalu menurut Hangil, Dajun ini selain mahir mencontoh dan mencuri teknik lawan, Dajun seperti hewan buas yang selalu mampu memanfaatkan instingnya dalam berbagai situasi, kondisi, dan lingkungannya. Sehingga mampu membalikan seluruh keadaan terdesak tanpa pernah sesuatu itu dipelajarinya. Namun apa yang terjadi? Di mana seseorang kini mulai menghajarnya, menghampiri dari arah belakang tanpa sempat disadarinya. Sontak mereka semua bergegas membantunya karena sedari tadi tangan mereka pun sudahlah sangat terasa gatal melihat itu semua. Dengan begitu, malam ini pertarungan semakin meriah. Setelah sesaat lalu seseorang berhasil memicu sebuah api kemarahan. Tapi tiba-tiba saja Huil tak menendang salah satu temannya. Hingga ia pun tersungkur saat menyerang Dajun sebelumnya. Hei, pecundang Jun ini milikku, dasar sampah. Kalian itu mengganggu saja. Apa kalian pikir aku akan kalah? Membuatku kehilangan wajah saja. Lalu menurut Ilta, tak seharusnya mereka semua ini tak sabar menuju kematiannya. Karena saat ini dirinya harus mengajar seorang pecundang Jun dan membuatnya kembali merangkak di bawahnya. Baiklah, ayo kita mulai. Ingatlah, sekali kau tertangkap, akan kubuat kau tak lagi bisa memegang sendok di hidupmu. Ungkap Huilta sembari melancarkan tendangannya. Di mana ia pun sangat terlihat yakin mampu menghancurkan Dajun dengan kepercayaan diri yang dimilikinya. Hingga Dajun pun merasa kewalahan menerima semua pukulan dan terus diajar. Tanpa sedikit pun dirinya ini mampu untuk melawan. Kau itu tak ada apa-apanya, dasar pecundang, ungkap Ilta yang masih saja terus mengajarnya. Namun Dajun yang mulai mengamati adanya sedikit kesempatan bergegas melesatkan sebuah serangan. Di mana sebuah counter pukulan keras segera dilesatkannya, menghindari sebuah jab cepat, merunduk dan mendekatinya. Sehingga beberapa serangan kini dapat Dajun lepaskan, memanfaatkan kelengahan Ilta yang terus-menerus ia tunjukkan. Kemudian menurut Ilta, ini semua jelaslah tak masuk di akal, karena Im Dajun hanyalah seorang pecundang di matanya. Bahkan di saat lalu dirinya ini tak pernah berani mengangkat wajahnya di hadapannya. Ya meski bulian terus diberikannya. Tapi tunggu, jika aku kalah di sini, sial, mungkinkah mereka semua mulai meragukanku? Ungkap Ilta dalam hati. Sebenarnya dirinya ini kini mulai tersadar bila ia tak serius maka keadaan ini akan mampu mengancam ranking yang dimilikinya. Ya meski kini Ilta mulai dipenuhi dengan emosi, namun Im Dajun mulai sedikit demi sedikit melawan gerakan Ilta dengan dirinya memanfaatkan beberapa momentum penting dalam pertarungan intens yang dihadapinya.
Wah, sejak kapan Dajun bertarung seperti ini? Apa sih yang sebenarnya kakak lakukan padanya? Lalu menurut Hangil, cara Dajun bertarung murni dari instingnya sendiri. Adapun mempelajari beberapa gerakan itu memanglah mudah, tapi menerapkan dalam sebuah pertarungan nyata itu adalah hal yang berbeda. Dajun selalu mampu menggunakan teknik yang dimilikinya, meskipun itu semua baru saja dipelajarinya. Bahkan dirinya ini mampu membuat Hangil selalu merasa terkejut sejak pertama kali pertemuannya. Ya, sedari awal Dajun ini memang memiliki bakat murni, hanya selama ini ia tak pernah sekalipun menggunakan ataupun mengasahnya. Kemudian hingga suatu titik, sebuah kesempatan mulai terlihat di matanya. Dan ia pun segera menggerakkan kakinya dengan begitu cepatnya, memutar badannya hingga sebuah serangan mematikan kini tengah disiapkannya. Sontak mereka semua merasa terkejut menyaksikannya. Bila pertarungan seorang pecundang akan terasa mendebarkan dan terlihat seru di semua aspek pertunjukannya. Lalu menurut Hangil, keinginan kuat, haus akan rasa balas dendam, naluri bertarung yang alami, dan sebuah ketekunan akan membuat Im Dajun ini menjadi orang yang sangat menakutkan. Lalu tak berhenti sampai di situ, di mana beberapa pukulan segera ia lesatkan, tak memberinya sedikit waktu untuk membuat sebuah perlawanan. Hingga sebuah berkat kuat ini berhasil mengenai musuh sekaligus mampu merobohkannya. Sontak itu semua membuat Huiltak terlempar, menggelepar lemas tak berdaya. Dan akhirnya pertarungan malam ini sekali lagi berhasil dimenangkannya, di mana adanya underdog mulai merangkak menjadi seorang top dog di antara orang-orang yang seumurannya. Hingga membuat semua teman ataupun musuh merasa tak percaya ketika menyaksikannya. Woi Dajun, ingat kau itu tak boleh setengah-setengah, berhentilah terlihat kaget dan terkejut, ungkap Hangil kepadanya. Lalu dilanjutkan Dajun yang segera menyapanya. Woi kalian semua bawa Hangil tak? Kalian itu ngeliatin apa, ha? Jika masih ingin bertarung, rapatkan gigi kalian atau kau akan kehilangan beberapa dari mereka. Dan akhirnya mereka semua merasa takut. Setelah beberapa saat mencoba mengamati Dajun dan adanya seorang berambut serigala yang selalu berada di sebelahnya. Menurut Hangil, ini semua karena Ilta selalu menganggapmu seorang pecundang di antara semua musuh yang pernah dilawannya. Karena jika dirinya memandang Dajun setara sedari awal, maka kesempatan menang yang Dajun miliki akan lebih jauh berkurang. Oi, tapi selamat ya Dajun, kali ini kau sudah bukan orang lemah dan mulai terlepas dari label pecundang, ungkap Hangil menunjukkan apresiasinya. Hingga waktu pun terus berlalu, di mana SMA Jongran segera melakukan penyelidikan besar-besaran setelah mendapat laporan dari persatuan para wanita yang menjadi korban. Karena BB sudah di tangan, banyak dari mereka yang diskors dan para pemimpin utamanya dikirim ke lapas remaja, kecuali salah seorang dari mereka, yaitu Ilta. Karena dirinya ini tiba-tiba menghilang sesaat terakhir di hari pertarungan, dan mereka pun tak pernah tahu kemana dirinya ini pergi setelahnya. Dan akhirnya SMA Jongran berubah menjadi SMA Damai tanpa adanya pembulian. Berpindah sisi di mana ini adalah rumah Hangil Family, dan Dajun pun merasa bingung dengan semua hal yang terus-menerus mengejutkannya. Kita itu harus memperingati adanya seorang pecundang yang berhasil menaklukkan sekolah dengan kemampuannya sendiri, ungkap Daihop menegaskannya. Dalam hati sebenarnya mereka semua ini tak pernah mengira bila Dajun ini akan berubah menjadi cekatan dalam sebuah pertarungan hanya dalam kurun waktu sesingkat ini. Dan mereka pun segera memberikan beberapa selamat pastinya. Hingga sebuah pesta ini berakhir setelah keadaan meriah menyelimuti mereka semua. Tak lama berselang, Dajun bangun dari tidurnya. Karena malam ini Dajun tak bisa tidur seperti malam-malam sebelumnya. Dan ia pun mencoba naik ke atas, menenangkan hati dan pikirannya. Saat ini kau sudah membalas dendammu. Kau juga cukup kuat, apalagi yang kau pikirkan? Tanya Hangil mengikutinya. Menurut Dajun, sebenarnya ia mulai merasa bila ini semua adalah sebuah kecurangan yang telah didapatkannya. Ya, walaupun balas dendam coba dilakukannya, karena adanya pembulian tersebut, ini membuatnya tak lagi mampu untuk dapat kembali ke masa itu, masa di mana dirinya masih memiliki segalanya. Mendengar itu semua, Hangil segera memberikan nasihatnya. Karena mengalahkan SMA Jongran bukan berarti balas dendam yang dimilikinya telah sirna. Mungkinkah kau sudah menyerah?
Ah tidak, aku itu masih ingin mengajar pembuli SMA Wujin pastinya. Lalu karena mendengar jawaban yang seperti itu, maka Hangil kembali mengingatkannya. Bila jika ia terus seperti ini, maka level petudan tak akan pernah lepas dari hidupnya. Dan ia pun coba memastikan untuk merubah kehidupan pelarian ampas yang mungkin mereka miliki akan menjadi lebih menarik ke depannya. Ya meskipun salah satunya ajakan membaca manhwa adalah solusi yang ditawarkannya. Namun malam itu Dahyok mendengar semua percakapan di antara mereka dan akhirnya keesokan harinya dirinya ini mulai mengambil cuti untuk seluruh pekerjaan teman-temannya dan mengajak mereka semua untuk keluar bermain sepuasnya. Kau itu menyuruhku bolos hanya untuk ini. Oi, kau itu diamlah, kita itu terlalu sibuk kerja. Ya sekali-kali healing kan boleh juga, ungkap Dahyok menanggapinya. Dan akhirnya mereka mulai menikmati seluruh ide yang awalnya dianggap konyol, kini seakan mulai larut dan terbawa suasana. Ya semua ini demi keluarga pelarian pastinya, yang mencoba untuk terlihat seperti anak pelarian asli yang selalu mencari kesenangan dengan sebuah kebebasan yang mereka miliki. Wah gila, Sung Bin selalu strike. Kalau begitu ayo kita bertaruh biar semua makin seru pastinya. Dan itulah seluruh kesenangan yang sedang mereka ciptakan. Hingga Dajun pun kalah dalam permainan sebelumnya. Dan ia pun merasa senang meskipun harus membelikan es krim untuk kawan-kawan setelah dirinya kalah dalam bertaruh sebelumnya. Kapan ya aku terakhir kali nongkrong dan bersenang-senang seperti ini? Tanya Dajun dalam hati. Dan ia pun masih terus memikirkan seluruh kisah sedih yang selama ini selalu merundung di dalam kehidupannya. Hingga ia pun kini mulai disadarkan oleh seseorang yang mencoba memanggilnya. Im Dajun. Mendengar suara tersebut, sontak Dajun menoleh dan mengamatinya. Di mana seseorang kini berada tepat di hadapannya, yaitu adalah sesosok ayah yang selama ini telah membesarkannya. Sontak ia pun menjadi gugup menghadapinya. Tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Bahkan sebuah tatapan tajam kini malah mulai didapatinya. Dalam hati Dajun merasa sangat begitu bingung maupun ketakutan. Mungkinkah ia harus mengabaikannya karena adanya satu hal yang penting yang kini menjadi sebuah pertanyaan dalam dirinya. Mungkinkah aku masih dianggap sebagai anaknya? Tanya Dajun dalam hati. Sebenarnya sedari kecil Dajun ini selalu mendapat perlakuan yang berbeda. Ya semua itu karena daya tangkap di antara mereka dirinya lah yang paling payah dalam pelajarannya. Dajun, itu adalah cara ayah memberikan perhatian kepadamu, ungkap seorang ibu mencoba menenangkannya. Dan akhirnya setelah belajar tekun, ia pun mencoba memamerkan rapornya. Namun apa yang terjadi? Di mana tak sedikit pun pujian maupun apresiasi didapatkannya. Bahkan sebuah perbedaan perlakuan masihlah terus didapatinya. Seakan semua ini tak pernah berjalan meski seluruh perjuangan terus-menerus coba ia lakukan. Dan akhirnya di mana sebuah tamparan mendarat di pipinya. Setelah sekian lama Dajun tak juga mendapatkannya. Dajun, mengapa kau memilih minggat dan tak kembali? Aku itu bisa mati malu karenamu. Berhentilah mempermalukanku. Cepat pulang, dasar anak bodoh. Dan ingat, bersiaplah menerima konsekuensi dari semua ini. Mendengar perkataan yang masih saja mengejutkannya, Dajun kini segera menangis. Di mana teriakan kecewa segera diluapkannya dengan mengatakan bila dirinya ini seperti tak pernah dianggap sebagai anaknya. Maka ia pun menyarankan supaya berhentilah bertingkah menjadi seorang ayah untuk dirinya. Karena hanya rasa malu yang kini dimiliki dan sedanglah menyertainya. Mendengar kalimat tersebut, sontak Dajun segera diajarnya. Ditamparnya berkali-kali karena mulai berani melawan kepada perintah orang tua. Ya meski semua umpatan mulai memenuhi telinga Dajun, sembari dirinya terus-menerus menamparnya. Kami itu sebenarnya tak butuh badai jedingan sepertimu. Aku tuh tak juga peduli mau kau mati atau... Sudah, itu sudah cukup Tuan, ungkap Hangil sembari menahannya. Kemudian menurut Hangil, dirinya ini memanglah preman blank sky, seperti apa yang baru saja dikatakannya. Namun dirinya ini segera menegaskan, bila ia takkan tinggal diam melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan. Ingat Dajun, ini kesempatan terakhirmu. Kalau kau tidak kembali hari ini, maka kau tidak usah kembali selamanya, tegas seorang ayah kepadanya.
Mendengar itu semua, Dajun menangis menatapnya dan ia pun segera menanggapinya bila ia pun akan berjuang dengan keluarga sebenarnya yang selalu dapat dengan tulus memberikan kasih sayang maupun perhatiannya. Dan itulah sebuah puncak perseteruan dari keluarga lama yang mungkin tak akan pernah lagi dapat ditemuinya. Namun sesaat kemudian Hangil mencoba menenangkannya. Dajun, hubungan darah itu bukan satu-satunya cara menjadi keluarga. Kita itu hanya cukup memahami satu dan lainnya, maka itu juga disebut keluarga. Ungkap Hangil yang sekali lagi membuat Dajun menangis memahami arti dari perkataannya. Tak lama berselang, akhirnya mereka pun kembali. Hei, kenapa lama sekali? Kukira kau kabur tanpa membelikan es krimnya. Dan akhirnya mereka kembali setelah seharian penuh bermain bersama, melepaskan penat dan canda tawa. Ya, meski keluarga tak ada yang sempurna, namun saling melengkapi adalah kunci utamanya. Dan akhirnya beberapa bulan pun kini telah berlalu, yang mana kehidupan Dajun yang perlahan buram kini mulai memiliki gaya baru, seperti terus melakukan rutinitas latihan harian untuk melatih fisik maupun kekuatan. Kemudian bekerja di toko pizza, di mana saat ini dirinya cukup mahir mengolah sebuah hidangan hingga dirinya mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan cukup cekatan. Dan tak lupa menghajar para pelanggan yang selalu mencoba mengacau maupun mengotori tempat di mana ia bekerja. Hei, tempat ini kan di bawah perlindungan Hangil, Fam. Mau macam-macam dia. Kemudian beralih di pekerjaan rumah yang ia pun mulai lebih baik dalam menyelesaikan tugas hariannya. Bahkan beberapa saran kini mulai sering diberikannya supaya semua dapat berakhir menjadi lebih baik sekaligus rapi dalam penyelesaiannya. Dan tak lupa beberapa pelatihan teknik bersama Hangil masih saja terus-menerus dilakukannya. Ya, semua itu adalah sebuah mimpi yang masih dimilikinya. Berusaha berubah dari seorang penakut atau pecundang menjadi seorang yang kuat yang dapat diandalkan. Ya, meskipun itu semua jelas masih lebih dari kata cukup, namun untuk mampu setara dengan Hangil, mungkin beberapa tahun adalah waktu yang dibutuhkannya. Berpindah sisi di mana ini adalah sebuah rumah sakit, tempat di mana seseorang masih dirawat dari penyembuhannya karena telah mengalami sebuah insiden mengerikan sebelumnya. Dan orang tersebut tak lain adalah Lee Do-hyun, seseorang yang masih terbaring terkulai lemas setelah beberapa bulan dirinya koma dari adanya kecelakaan sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Di mana kini dirinya mulai membuka mata, kembali tersadar dari masa pingsan sebelumnya. Dan ada pun suara yang keluar dari mulutnya menyebut nama seseorang. Seakan hingga mati pun dirinya ini tak pernah mampu untuk dapat melupakannya. Di mana dengan cukup lirih dirinya pun berkata, Im Dajun. Ulas cerita sebelumnya, di mana Lee Do-hyun mulai kembali dari masa pingsannya, mulai tersadar dari masa koma setelah melalui perawatan insiden sebelumnya. Yang mana sebuah pikiran acak mengenai kejadian tersebut ternyata terus-menerus selalu berkecamuk mengisi seluruh mimpi yang dimilikinya. Ya, terutama raut wajah pelaku yang selalu terngiang di dalam pikirannya. Yang mana dirinya ini tak lain adalah Im Dajun. Sebenarnya saat ini dirinya mulai tersadar dari kerasnya mimpi buruk yang selalu menghiasi malam-malam di tidurnya. Kemudian hari ini adalah hari pertemuannya, di mana Do-hyun mengumpulkan seluruh anak buah yang selalu datang menemaninya. Mengapa hanya kalian berdua saja? Di mana anak-anak yang lainnya? Tanya Do-hyun mencoba mengamatinya. Menurut mereka berdua, selama ini anak-anak yang lain telah diajar oleh Im Dajun beserta orang berambut serigala yang selalu bersamanya. Dan mereka pun tak luput pastinya. Maka ditambah dengan adanya pembentukan komite sekolah guna mengurangi kekerasan di sekolah mereka, keduanya sepakat untuk menyarankan supaya Lee Do-hyun mau bersabar menunggu waktu yang akan tiba. Mendengar pernyataan tersebut, sontak ia pun naik hitam dibuatnya, di mana ia pun segera menjelaskan bila dirinya seorang yang menjadi korban sesungguhnya. Namun apa yang terjadi? Di mana tak sengaja sebuah gerakan kecil kini mampu menjatuhkannya, membuat Lee Do-hyun tersungkur, terduduk tak berdaya. Lee Do-hyun, bukankah kau kini sudah menjadi cacat? Kemudian menurut Do-hyun, kini ia pun mulai tersadar
bila mereka semua juga tak menjenguk ketika proses perawatannya, dan ia pun semakin merasa kecewa mengamati kedua teman di depannya. "Hei Dayun, apa kau tahu di mana Dajun sekarang?" Tanya mereka mencoba menghentikannya. Sebenarnya Dajun ini mulai sekarang menjalani kehidupan barunya bersama sebuah keluarga setelah dirinya dikeluarkan dari sekolahnya. Dan saat ini Do Hyun segera mencoba untuk memastikannya, karena menurut info sebelumnya, Dajun ini selalu berkeliaran di sekitaran SMA Jongran, di mana sebuah rumor mengatakan bila dirinya kini telah berhasil mengalahkan Ilta dan pasukannya. Omong kosong, itu pasti tak mungkin. Tapi mengapa Ilta tak menjawab panggilanku dari tadi ya? Lalu hingga suatu titik, ini mulai terlihat di mana adanya seseorang sedang mendapatkan sebuah kekerasan. Dan ia pun segera mengingatkan supaya mereka semua berhenti dalam melakukan sebuah pembulian. Kemudian karena merasa tak terima dengan perlakuannya, seseorang segera menyerangnya. Yang mana Hangil saat itu juga segera memberikan perintahnya, yaitu supaya Im Dajun turut membereskan dua orang musuh di depannya. Yang mana pertarungan 2 lawan 4 tak lagi dapat terelakkan. Namun selama ini Dajun terus berlatih dengan memperkuat fisik maupun teknik yang dipelajarinya. Sontak, hanya dengan beberapa gerakan saja, kini mereka berdua berusaha secepat mungkin menghabisi para pembuli yang sedang dihadapinya. Namun Lee Do-hyun yang berada di sekitarnya kini mulai menyadari akan seluruh rumor mengenai SMA Jongran maupun semua hal yang telah didengarnya, di mana Dajun telah memiliki sebuah keluarga, dan satu poin penting lainnya, yaitu Dajun yang sekarang bukanlah sesosok Dajun yang sebelumnya. "Tuan, kau sebaiknya berhati-hati, jangan sampai memancing keributan." Kemudian menurut orang tersebut, dirinya ini tiba-tiba saja diajar setelah berhasil memeriksa sebuah identitas yang telah diberikannya. Mungkinkah mereka telah kembali? Tanya Hangil dalam hati. Lalu memahami sesuatu yang telah berubah tak seperti yang dibayangkannya, kini Lee Do-hyun mulai gemetar di seluruh bagian tubuhnya. "Dasar bada jedingadan, haruskah aku menyerah?" ungkap Lee Do-hyun mengamati. Wah, mungkinkah kau sedang memaki kami?" tanya seseorang yang tiba-tiba saja menepuk pundak dan dari tadi tengah berdiri tepat di belakangnya. Tanpa sedikit pun Lee Do-hyun mampu menyadarinya. Sontak, sebuah tamparan keras segera diberikannya karena merasa sangat kesal dengan seluruh mulut kotor yang telah didengarnya. Kemudian Lee Do-hyun yang tak pernah mendapatkan perlakuan kasar sebelumnya segera memberikan sebuah serangan balik ke arahnya. Sontak, sebuah pertarungan tak lagi dapat terhindarkan. Namun karena kondisi fisik yang dimilikinya, kini ia pun tak lagi dapat mengimbanginya, di mana semua itu membuatnya dihajar habis-habisan oleh 2 orang pembuli yang sengaja mencari gara-gara. Dan ia pun segera minta maaf pastinya, dan berharap mereka berdua dapat dengan mudah mau melepasnya. Hoi, makan itu. Aku itu akan membiarkanmu pergi setelah kau menghabiskannya," ungkapnya sembari terus memaksa Do-hyun dengan menekan keras di bagian kepalanya, supaya dirinya ini dapat segera menjilat sebuah es krim yang telah terjatuh di hadapannya. Dalam hati Do-hyun ini tak mengira bila perlakuan untuk seorang pecundang kini mulai diterimanya. Lalu tak lama berselang, kini tampak di mana seseorang segera terjatuh di sebelahnya, tergeletak lemas, tersungkur tak berdaya, yang mana dirinya ini segera berbalik memeriksanya, sekaligus mencoba mengalahkan seseorang yang dari tadi telah menyerangnya. Namun apa yang terjadi? Di mana ia pun segera tumbang dibuatnya setelah sesaat lalu sebuah pukulan keras kembali menghempaskannya. Permisi, apa kau bisa bangkit?" tanya Dajun kepadanya. Ya, tanpa pernah mengetahui sih siapa seorang sosok yang terduduk kaku di depannya. Lalu menurut Do-hyun, ia pun kini merasa bingung mengenai apa yang seharusnya dilakukannya setelah mendapati sebuah kejadian memilukan yang saat ini telah menimpanya. Di mana ia pun kini mulai teringat akan seluruh kehidupan di masa lalu yang dimilikinya. Dari mulai menyendiri dalam kehidupannya hingga body shaming maupun perilaku dikucilkan terus-menerus jugalah diterimanya. Dan akhirnya hingga suatu titik dirinya mulai merasa muak dengan itu semua.
dan berakhir dengan Do-hyun ini mulai berjanji bila dirinya tak akan pernah mau kembali di masa itu maupun mengulang posisi di mana dirinya dianggap rendah oleh mereka semua. Namun saat ini dirinya mulai kembali di posisi itu, posisi sendiri, dibully dan dikasihani. Terlebih terhadap seseorang yang telah membuatnya harus terjatuh sekali lagi di titik terendah dalam perjalanan kehidupan yang harus ia lalui. Maka saat ini dirinya ini sama sekali tak ingin diketahui, ya meskipun lari juga tak akan bisa dilakukannya. Lalu tak lama dari situ, kini mulai terdengar seseorang mulai berkata, "Hei kau, apa kau bisa? Bertahanlah, aku akan membantumu." Lalu tak lama berselang hujan pun turun membasahinya, menambah suasana pahit dan getirnya kehidupan yang harus ia lalui di tengah kepedihan. Kemudian menurut Do-hyun, akhirnya saat ini ia mampu terlepas dari sebuah permasalahan yang benar-benar sangatlah dibencinya. Bahkan ia pun tak pernah berpikir akan berakhir semenyedihkan ini. Tapi tak butuh waktu lama, kini mulai terlihat di mana Dajun mulai mencoba membantunya. Sekali lagi menawarkan sebuah payung dari derasnya hujan yang membasahinya. Ya meskipun dirinya dengan tulus coba membantunya, namun hingga suatu titik ia pun bergegas menolaknya. Sama sekali tak ingin diketahui mengenai identitasnya. Hingga sebuah kata terdengar lirih dari mulutnya. "Tolong pergilah." Mendengar sesuatu yang begitu familiar di kehidupannya, sontak Dajun terkejut dibuatnya. Yang mana itu semua segera mengingatkannya akan semua kengerian yang pernah dilaluinya. Sebab menurut Dajun, dirinya ini benar-benar sangat menyesal karena hari itu Dajun memilih untuk melepaskan seseorang yang tak seharusnya ia lepaskan. Lalu tak lama berselang, kini Do-hyun kembali menyusuri jalan. Di mana saat ini perasaan di hidupnya benar-benar sangat dirasa kacau, kembali dibully, diremehkan, direndahkan maupun dikasihani. Itu semua adalah sebuah masa depan yang akan terus menghantuinya. Dan akhirnya hingga suatu titik dirinya ini mulai memutuskan untuk tak ingin bangun dari masa tidur panjang sebelumnya. Bahkan dirinya ini akan segera mengakhiri seluruh hidup yang telah ia miliki. Berpindah sisi di mana ini adalah rumah Hangil Fam, yang mana beberapa informasi akan segera ia bagi, yaitu salah satunya adalah proses pembelajaran teknik bertarung Dajun di bawah pelatihan Hangil telah resmi selesai. Bahkan sebuah hadiah kelulusan dari mereka semua kini telah diterimanya. Ini sangat mengharukan, mengingatkanku pada masa itu. Mungkinkah kau juga mengalami hal seperti ini juga? Tanya Gayong mencoba menggodanya. Lalu tak lama berselang, Cha Dae-yeop segera mengingatkan, bila mulai hari ini, Dajun telah resmi menjadi bagian anggota dari rumah Hangil Family. Dan mereka pun segera membahas mengenai proses balas dendam SMA Wujin dan bersedia membantu bila Dajun pergi untuk menaklukkan sekolah seperti pertarungan sebelumnya. Terima kasih semuanya, aku pasti akan segera mengatur waktunya, ungkap Dajun menanggapinya. Dalam hati Dajun sangat memahami bila kebahagiaan ini bermula dari mereka semua. Sementara itu di sisi lain, Lee Do-hyun akan bergegas mengakhiri hidupnya karena dirasa penuh ketidakadilan mengenai apapun itu yang sedang ia rasakan. Hingga seseorang kini mulai menelponnya. "Do-hyun, kau sudah bangun? Kenapa kau tiba-tiba mencariku?" "Ya, walau aku sudah tahu sih semua alasannya." Kemudian menurut Do-hyun, ia sangat merasa kesal karena Ilta sama sekali tak bisa dihubungi sesaat sebelumnya. Bahkan dirinya ini juga mengetahui bila Ilta tak lagi berkuasa di sekolahnya. Mendengar itu semua, Ilta segera menjelaskan bila kali ini dirinya sama sekali tak tertarik dengan perkumpulan kelas anak SMA. Karena saat ini dirinya ini telah bergabung dengan salah satu grup ternama, yaitu sebuah grup yang akan melakukan penyerangan selama klien tersebut memiliki sejumlah uang untuk mampu membayarnya. Dan grup tersebut bernama Haek Buang, di mana adanya sebuah grup penyeleksi manusia buangan rela menyerang, menipu, menculik maupun hal kotor lainnya dalam operasi pekerjaannya. Hingga di suatu titik, Do-hyun mulai mendapatkan sebuah secercah harapan untuk tetap bertahan hidup sehingga mampu terbebas dari seluruh kehidupan sampah yang sedang dihadapinya, yaitu
Do not die. Maka masih tersisa satu hal yang dapat ia lakukan. Kali ini aku harus benar-benar membunuhnya, ungkap Lee Do-hyun dalam hati. Sementara itu di sisi lain seseorang sedang dikejar dari sebuah grup berbahaya bernama Haegwang. Cih, kenapa malah berakhir seperti ini? Ungkapnya dalam hati. Berpindah waktu di mana ini adalah hari selanjutnya, hari di mana Dajun bersiap berangkat bekerja. Sebenarnya dalam hati Dajun kembali teringat akan beberapa saran Cho Hangil sebelumnya, yaitu akan adanya sebuah rumor mengenai kembalinya Haegwang yang coba merangsek sekali lagi ke dalam wilayah mereka. Lalu karena mereka sudah memutuskan untuk melawannya, maka saat ini mereka haruslah bersiap untuk menunjukkan mengenai bagaimana cara kerja Hangil Fam sebenarnya. Aku yakin aku sudah bertambah kuat dan aku pasti bisa melindungi mereka semua, ungkap Dajun sembari membuka pintu toko di depannya. Namun apa yang terjadi? Di mana pemilik toko terlihat begitu muram dengan tangannya yang terluka dan ia pun bergegas menanyakan mengenai pokok permasalahannya. Namun hingga titik terakhir pemilik toko tak juga mampu menjelaskannya. Hanya adanya sebuah alasan, yaitu terjatuh adalah penyebab utamanya. Lalu tak lama berselang dilanjutkan Dajun yang kembali menuju dapur tempat biasa ia bekerja. Tapi apa yang terlihat? Di mana pemandangan tak sedap kini mulai didapatinya, merasa emosi panas dingin berputar di kepalanya, hingga sebuah suara kini mencoba menyadarkannya. Dajun, perkenalkan, ini adalah pekerja paruh waktu yang akan menggantikan ayah ketika dirinya sakit. Bukankah wajahnya lumayan tampan? Tanya Naeun kepadanya. Sontak Dajun merasa begitu kesal setelah mendengar orang tersebut menyebutkan sebuah nama, dan pria tersebut bernama Moon Sung Ho. Dan akhirnya beberapa pekerjaan mulai coba dikerjakannya, yang mana Sung Ho ini beberapa kali melakukan kesalahan. Namun Dajun selalu datang berusaha membantu serta menunjukkan eksistensi senioritas dalam segala aspek pengalaman yang dimilikinya. Wah, kau sungguh luar biasa ya kak, ternyata kau sudah berusaha bekerja keras ya selama ini, ungkap Sung Ho memberikan pujiannya. Kemudian Dajun pun segera bertanya, mengapa dirinya yang masih muda ini harus ikut bekerja paruh waktu tak seperti anak yang seumuran dengan dirinya. Lalu menurut Sung Ho, dirinya ini tak sekedar membutuhkan uang, namun saat ini dirinya malah mulai terbesit untuk mencoba melarikan diri dari kehidupannya, yang mana sebuah masalah keluarga ini menjadi pokok permasalahan yang selama ini teruslah menghantuinya. Mendengar itu semua, Dajun segera memberikan pendapatnya bila dirinya adalah seorang anak pelarian juga. Namun mengingat kehidupan jalanan yang begitu keras, melarikan diri bukanlah solusinya, melainkan adalah sebuah pilihan jika semua itu memang terus mendesaknya. Sung Ho, aku mungkin tak banyak membantu, tapi jika kau butuh pertanyaan hidup perlarian, silahkan tanya saja padaku. Ah iya, bila kau masih bisa menahannya, sebaiknya kau itu harus memikirkan lagi mengenai akhir keputusanmu, ungkap Dajun di akhir pengamatannya. Ya, meski Dajun sendiri tak pernah merokok, tapi dirinya ini harus tetap terlihat keren di balik adik juniornya. Dan akhirnya waktu pun terus berlalu. Namun apa yang terjadi? Di mana keesokan harinya Sung Ho jadi terlihat luar biasa, seakan dirinya ini adalah seseorang yang berbeda, mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan setelah sehari penuh terus-menerus berusaha mempelajari dan menguasainya. Hingga Naeun pun ini malah terus memuji dan terlihat sangat kagum terhadap juniornya, yang mana itu semua sontak membuat Dajun merasa terluka dan ia pun memilih keluar menyendiri berteriak dengan sekencangnya. Lalu tak jauh dari situ tiba-tiba saja seseorang mendekatinya, meminta sebuah pertolongan mengenai sebuah kasus pelarian yang sedang dihadapinya, dan Dajun pun coba membantu pastinya. Tak lama kemudian Dajun segera menanyakan mengenai mengapa dirinya ini dikejar oleh orang-orang yang terlihat sangat berbahaya, dan ia pun segera menyebutkan bila dirinya ini adalah salah satu dari anggota Hangil Fam, sehingga orang biasa seperti dirinya tak akan pernah tahu bagaimana sepak terjang kehebatan dari para anggota yang terus berjuang membasmi kejahatan dari semua musuhnya, yaitu grup Haegwang. Oke. Jika kau memang dari Hangil Fam yang kuat itu, lalu siapa orang yang mengejarmu? Tanya Dajun kepadanya. Dan dia pun segera menjelaskan
bila musuh bebuyutannya lah yang saat ini sedang mengejarnya, yaitu para anggota dari grup Haiguang. Kemudian belum sempat Dajun menanggapinya, kini beberapa orang tengah berhasil menemukannya, di mana saat itu juga mereka bergegas menyerangnya setelah seharian penuh berusaha mengejarnya. Lalu tak lama berselang, Dajun mencoba meyakinkannya, benarkah bila mereka ini adalah grup Haiguang seperti yang disebutkan sebelumnya. Kemudian ketika dirinya telah mendapatkan kepastian tersebut, sontak sebuah serangan kejutan segera dilesatkannya, yang mana saat itu juga dirinya mulai berkata, kenapa kau berbohong dengan seluruh perkataanmu? Mulai sekarang jangan pernah salah gunakan nama dari keluarga kami, ungkap Dajun sembari dirinya bersiap menghadapi mereka semua. Oi, bukankah orang itu yang terlemah dari anggotanya? Aku ingat ketika pertarungan di rumah kosong sebelumnya, mereka itu hanya beberapa orang yang berlindung di bawah perlindungan nama Cho Hangil. Bagaimana kalau belum sempat selesai dirinya menjelaskannya, kini sekali lagi sebuah kejutan diterimanya hingga membuatnya segera tersungkur tak berdaya. Dalam hati sebenarnya Dajun ini benar-benar merasa kesal, di mana dalam waktu sehari seseorang telah menyalahgunakan nama keluarganya, terlebih kali ini mereka semua malah mencoba menghinanya. Maka sebuah hadiah berupa mengajarnya adalah sesuatu yang saat ini coba dilakukannya untuk membuat para anggota Haiguang ini memahami bagaimana kekuatan dari Hangul Bam yang sebenarnya. Menurut orang tersebut, Dajun ini ternyata sangat kuat, terlebih dirinya ini adalah salah satu anggota Hangul Bam yang sesungguhnya. Lalu tak lama dari situ Dajun segera menghentikannya, mencoba menelaah sesuatu kejadian yang baru saja dihadapinya. Hei kau, cepat katakan yang sebenarnya. Bukankah baru saja mereka mengatakan untuk menghindari Cho Hangil dan anggotanya? Jadi mengapa kau tetap dikejar meski kau sudah menyalahgunakan nama? Tanya Dajun kepadanya. Lalu menurut orang tersebut, dirinya ini sebenarnya adalah salah satu dari Haiguang juga. Namun dirinya ini adalah seseorang yang telah dikhianati dari sebuah grup yang diikutinya. Mendengar hal tersebut, Dajun merasa penasaran. Dan dia pun segera menanyakan mengenai keadaan sesungguhnya dari sebuah persoalan yang sedang dihadapinya. Dan dia pun kini coba menjelaskannya. Sebenarnya setelah hilangnya Chun Ki-wong, Haiguang di lingkungan ini segera merubah cara bisnisnya. Mereka tak lagi mengumpulkan uang dari toko-toko di bawah wilayah perlindungannya, namun malah sebaliknya mengambil komisi dari adanya penyerangan, pemerasan, penculikan, maupun beberapa kasus kotor yang lainnya. Maka saat ini mereka berubah seperti para anggota mafia. Ya, meski anggota mafia sebelumnya telah dikalahkannya, namun saat ini mereka seperti melanjutkannya. Jadi kenapa kau bisa sampai dikhianati? Diamlah, semua itu jelas karena dia. Menatap seseorang yang mungkin saja dikenalnya, Dajun segera menjelaskan bila dirinya sepertinya pernah sekali mencoba menyelamatkannya. Apa? Kau kenal dia? Jadi dia pernah diserang? Dia itu salah satu perwakilan distrik ini dan dia sekaligus ayahku. Tak lama berselang, pria tersebut segera menjelaskan bila ayahnya ini selalu memaksanya belajar meski dirinya ini terlalu payah dalam mata pelajarannya. Yang mana setelah itu dirinya memutuskan untuk bergabung di Haiguang karena untuk terlihat keren adalah tujuan utamanya. Namun setelah memahami beberapa kejahatan yang tak lagi terasa menarik dari pelariannya, ia pun merasa ragu dalam menjalaninya hingga datangnya waktu di mana seseorang menargetkan ayahnya menjadi korban penyerangan. Sontak seketika itu juga ia pun mencoba menolaknya hingga akhirnya mereka pun tahu bila dirinya adalah anak dari targetnya dan mereka pun kini mencoba memerasnya sehingga sebuah keputusan kabur membawa beberapa uang rampasan dari ayahnya di tangan Haiguang adalah keputusan yang diambilnya. Jadi itulah mengapa kakek tua itu selalu membuat hidupku susah, ungkapnya dengan penuh emosi. Lalu jika kau memang tak peduli, mengapa ekspresimu seperti itu? Tanya Dajun mencoba memahaminya. Sebenarnya Dajun sendiri jelas tak begitu lihai dalam menjelaskan hubungan antara seorang anak dan ayahnya. Tapi jika menyangkut adanya sebuah keluarga, dirinya ini selalu bisa meyakini bila mencoba melindungi semuanya adalah tujuan utamanya. Ya, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Bahkan saat itu Dajun kembali mengingat bila anaknya ini bernama Jung Ihwan.
dan ia pun jelas mencarinya dengan sebuah maksud, yaitu meminta maaf atas segala sesuatu yang pernah dilakukannya. Mendengar itu semua, Ivan segera menangis, yang mana ia pun kini menyesali akan sebuah jalan pelarian yang telah dipilihnya. Kau itu tenanglah, aku akan coba membantumu, ungkap Dajun berusaha meyakinkannya. Dan ia pun coba menawarkan untuk ikut makan di tempat pizza bila belum bisa pulang ke rumahnya. Sementara itu di sisi lain seseorang kini tengah merasa emosi dan begitu kesal karena dirinya ini seakan dibuang setelah beberapa waktu bekerja sama bersama mereka. Dan orang yang ditahan tersebut adalah Chun Ki-wong. Mengapa kalian diam saja? Apakah kalian takut kepada Cho Hangil? Tanya Chun Ki-wong kepadanya. Lalu menurut orang tersebut, Chun Ki-wong ini tak seharusnya membuat sebuah masalah yang memanglah tak diperlukan. Bahkan setelah beberapa peringatan pernah ia berikan. Namun dirinya ini malah terus mengabaikan, menghancurkan segalanya termasuk beberapa kerugian besar yang ditimbulkannya. Kemudian setelah merasa sudah tak digunakan, Chun Ki-wong kini mencoba mengancam. Namun sebuah pukulan keras segera menghentikan seluruh omong kosong yang dari tadi terus diucapkannya. Wah, kau itu sudah kelewat batas, Ki-wong. Kau bisa mengucap sesukamu saat kau sudah dikubur, ungkap pria tersebut dengan begitu tegasnya. Di mana pria tersebut bernama Bai Gangra, salah satu eksekutif dari Haiguang. Kau bisa saja tertangkap jika tak beruntung. Diamlah, kau yang harus berhati-hati, karena kaulah yang paling mendukung menghabisi Hangil Fam. Dan orang tersebut bernama Han Jungmin, salah satu eksekutif dari Haiguang. Menurutnya mereka semua baru saja menerima adanya sebuah komisi dari sebuah misi pembunuhan, yaitu untuk anggota Hangil Fam. Dan klien tersebut adalah seorang pelajar. Lalu mengapa kau bersikeras menolaknya? Tanya Jungmin kepadanya. Menurut Gangra, membunuh mereka ataupun memanfaatkan mereka adalah dua hal yang berbeda. Kecuali jika keduanya sama-sama menguntungkannya, maka saat ini dirinya sangatlah merasa yakin bila negosiasi yang terakhir kali pastilah akan berakhir dengan kemenangannya. Itu semua karena saat ini salah satu dari mereka adalah seseorang yang telah mereka susupkan dalam pengembangan adanya sebuah misi pengamatan ataupun pembunuhan. Dan ia pun cukup merasa yakin atas seluruh situasi yang saat ini telah berada di bawah kendalinya. Berpindah sisi di mana ini adalah hari selanjutnya. Hari di mana Dajun saling memperkenalkan diri terhadap dua teman baru yang dimilikinya. Hei, katanya kau mau melarikan diri? Jangan lakukan. Ingat, romansa kehidupan jalanan itu semua bohong. Ah iya, kisah pelarian dari Hangil Fam pasti berat kan? Jika kau sudah mendengar ceritanya, maka bergabunglah dengan Haiguang. Mendengar pernyataan tersebut, mereka segera beradu argumen dan berdebat karenanya. Namun tak lama berselang, Iwan segera menanyakan sebuah alasan khusus yang terus memaksanya untuk melarikan diri seperti keinginannya. Sebenarnya selama ini Sung Ho hidup bahagia sebelum sebuah kecelakaan maut menimpa sosok ibunya. Yang mana itu semua membuat ayahnya menikah lagi untuk mengisi sebuah kekosongan, yaitu seorang ibu untuk dirinya. Terlebih ibu tiri yang bersamanya sangatlah baik kepadanya. Namun setelah seorang adik terlahir bersamanya, beberapa perilaku buruk mulai ditunjukkannya. Bahkan ia pun mencoba memisahkan Sung Ho terhadap ayah kandungnya. Dan akhirnya setelah melihat seorang ayah yang selalu berjuang keras untuk dirinya, Sung Ho sama sekali tak pernah ingin merenggut kebahagiaan itu dari dirinya. Maka mereka semua pasti akan lebih bahagia tanpa kehadiran Sung Ho di dalam keluarga. Lalu menurut Dajun, Sung Ho ini tak seharusnya pergi. Mengingat ayah kandungnya sangatlah peduli dan sangat menyayanginya, maka berusaha mandiri adalah solusinya. Ya bukan memilih meninggalkan selamanya, tegas Dajun mencoba mengingatkannya. Tapi Ivan, apa yang akan kau lakukan mengenai ayahmu? Apa tak ada cara lain selain melawan Haiguang? Mereka kan punya banyak anggota. Tapi tunggu, bagaimana jika kita mencari kliennya dan menyuruh mereka membatalkannya? Mendengar sebuah ide yang sesaat terlontar, Iwan segera mengingatkan bila memang terpampang sebuah nama tertulis rapi di dalam tas uang yang dibawanya. Memahami hal tersebut, sontak mereka bertiga bersiap menyusun sebuah rencana.
Dan Dajun pun kini merasa senang bisa membantu dua orang teman baik yang baru saja dikenalnya. Dan mereka pun cukup tersipu pastinya mendengar pernyataan Dajun yang begitu polosnya. Sebenarnya saat ini salah satu dari mereka segera melaporkan mengenai perkembangan target yang sedang diawasinya. Iya halo, ini aku. Setelah mengamati dia dari dekat, aku sudah memahami bila Yim Dajun ini terlalu naif. Lalu haruskah aku masih terus mengawasinya? Hei, kau itu tenang saja, amati sedikit lagi. Tapi jika dia benar-benar tak sesuai, maka kau bisa segera membunuhnya. Ungkap Gangra di akhir pembicaraannya. Lalu apa maksudmu membantu? Mungkinkah kau anggap kita semua adalah pahlawan keadilan, ha? Tanya Taehyop mendengar permohonannya. Lalu segera dilanjutkan Kim Tae. Menurutnya setelah membantu pemilik usaha yang berada di lingkungan ini, mereka semua mendapat banyak masalah. Namun membantu anak pelarian adalah sebuah cerita yang berbeda. Dajun, kau itu beruntung bisa mendarat di pelarian Hangil Fam. Menurut Gayong, tempat di mana keluarga pelarian pertamanya, mereka semua memiliki tujuan, yaitu menjual dirinya ke rumah bordil demi keuntungan egois yang dimilikinya. Maka segera dilanjutkan Hangil yang turut menegaskan bila di seluruh lokasi pelarian di wilayah ini tak akan pernah ada satupun orang yang bisa ia percaya kecuali hanya mereka berlima. Oi Dajun, kau itu harus selalu mengingat apa pesanku, tegas Cho Hangil kepadanya. Lalu menurut Dajun mungkinkah ia tak seharusnya mengatakannya, tapi dalam hati Dajun ini sebenarnya ingin menolong mereka, membahagiakan siapapun yang berada di sekitarnya. Berpindah waktu di mana ini adalah hari selanjutnya. Hari di mana mereka bertiga akan melancarkan sebuah aksi dan rencananya, yaitu mengamati seorang sosok yang telah menugaskan Hai Guang untuk menyingkirkan ayah Iwan di dalam sebuah permasalahan. Dan orang ini bernama Kim Hyun Chul, seorang kepala perwakilan distrik yang cukup memiliki uang di dalam sebuah pekerjaan. Dan ia pun segera memasuki bar hingga membuat mereka kebingungan antara menyusul ataupun menunggunya. Cih, lalu bagaimana ini sekelompok anak di bawah umur memasukinya? Tanya mereka mencari solusinya. Hah? Kita benar-benar memasukinya? Menurut Iwan, ini semua adalah sebuah pengetahuan dasar dari adanya seorang anak pelarian, di mana KTP palsu adalah solusi utamanya, membuat mereka dapat masuk sekaligus dapat melancarkan seluruh aksi dan rencananya. Dan akhirnya mereka pun kini mencoba mencarinya, yang mana di satu sisi Kim Hyun Chul sedang bersenang-senang bersama seluruh wanita yang disewanya. Namun apa yang terjadi? Tak lama berselang dirinya segera mabuk, membuat keributan terhadap seluruh wanita yang sedang bersamanya. Dan dia pun segera berteriak, menyuruh mereka segera keluar karena semua itu tak sesuai dengan apapun itu yang diinginkannya. Permisi tuan, kita perlu bicara. Lalu menurut Iwan, ia pun segera menjelaskan bila tak seharusnya Im Hyun Chul ini menyewa Hai Guang untuk menyingkirkan seseorang, maka ia pun segera menyuruhnya untuk membatalkan seluruh transaksi yang telah dilakukannya. Apa kalian pikir aku akan mundur karena bocah seperti kalian? Atau mungkinkah Chung Byun Chul yang menyewa kalian, ha? Mendengar sesuatu mengenai seorang ayah yang cukup dibencinya, kini Iwan tak lagi dapat mengendalikan emosinya. Sontak ia segera menarik baju di bagian lehernya dan berusaha memukul Kim Hyun Chul yang berada tepat di depannya. Hingga beberapa orang kini mulai masuk dan mencoba menghentikannya. Hei, kalian ini sedang ngapain? Cepat lepaskan dia. Ya kalau kalian tak ingin mati sih. Kepala Pak, cepat singkirkan bocah ini. Jika tidak, aku tak akan pernah datang ke sini lagi. Ungkap Kim Hyun Chul sembari melepaskan tangannya. Mereka yang memahami itu pun kini gemetar dibuatnya. Di mana orang-orang yang berada di depannya tampak seperti seorang mafia yang siap membunuh kapanpun itu sesuai dengan keinginannya. Tunggu kak kami. Dan bam, sebuah pukulan keras segera menghajarnya, melemparkan dirinya mundur menabrak dinding di belakangnya. Yang mana itu semua membuat Kim Hyun Chul kembali waspada, merasa cukup ragu dengan orang-orang yang di depannya. Namun Dajun yang terbiasa akan beberapa keadaan berbahaya kini mencoba menahannya, menghadapi mereka bertiga dan berusaha mencegah mereka berdua supaya tak terlibat dalam pertarungan selanjutnya.
Dan akhirnya sebuah pertarungan intens kini mulai memanas di dalam sebuah bar. Tanpa pernah sedikit pun acara seperti ini telah diprediksinya. Karena sebelumnya mereka bertiga cukup merasa yakin bila kepala distrik Kim Hyunjul telah bepergian sendirian. Setelah beberapa waktu lalu mereka semua mencoba membuntuti dan mengikutinya. Nice kak, terus hajar dia Kak Dajun. Oh, apa kau tahu bila Kak Dajun selalu bertarung sebaik ini? Dalam hati sebenarnya Dajun cukup merasa yakin bila dirinya ini akan dapat mengalahkan satu persatu musuh yang sedang dihadapinya. Namun hingga suatu titik semua itu tak lagi sesuai dengan apapun itu harapannya. Di mana adanya seseorang yang mulai turut mencampuri sebuah pertarungan satu lawan satu yang sedang dihadapinya. Yang mana orang tersebut kini berhasil melemparkan dirinya dengan sebuah tendangan kejutan mengarah tepat di bagian kepala, hingga sebuah sapuan kini kembali lagi dilesatkannya dengan cukup keras mengarah tepat di bagian dadanya. Namun dengan sekuat tenaga Dajun masih berhasil untuk dapat menahannya. Lalu tak lama berselang kini tampak di mana sebuah botol segera diraihnya, dipecahkannya ke arah tembok dan bergegas berjalan perlahan menghampirinya. Menurut Dajun, 3 lawan 1 adalah suatu hal yang sangat mustahil, terlebih kepada mereka para gangster dewasa yang sedang dilawannya. Dan akhirnya beberapa gerakan berhasil mengacaukannya, di mana seseorang kini mulai mencoba membantunya menyelamatkan Dajun dari keadaan yang teramat bahaya. Ya, meski dirinya bertarung dengan tubuh gemetar, berusaha melawan membantu seorang teman di depannya. Ah, kau itu mau sok keren sendirian. Baiklah, aku akan mengambil yang satu juga. Dan akhirnya mereka semua siap bertarung di ronde selanjutnya, di mana pertarungan keras 3 lawan 3 segera menyambutnya. Namun sekali lagi di mana Dajun mencoba untuk meringankannya dengan dirinya 1 lawan 2, dan di sisi lainnya akan berbalik juga, sehingga memudahkan mereka dalam menghadapi pertarungan selanjutnya. Akan kutunjukkan pada kalian seberapa keras kenyataan. Sebaiknya berhenti kalian bermain drama, ungkap mereka sembari maju memulai pertarungannya. Sebenarnya dalam hati Dajun ini merasa cukup ragu, karena para gangster di depannya pastilah memiliki daya tahan tubuh lebih kuat dari anak SMA yang biasa dilawannya. Maka ia pun harus segera memikirkan cara untuk dapat memberikan damage berarti kepada mereka semua. Terlebih saat ini mereka terlihat cukup meremehkannya dengan memberikan beberapa serangan acak kepadanya. Maka bila Dajun ini mencoba memperhatikannya, pastilah sebuah kesempatan akan segera didapatkannya. Dan bam, sekali lagi sebuah uppercut kuat berhasil merobohkannya, menghentikan salah satu dari mereka yang dari tadi terus-menerus meremehkannya. Namun semua itu tak berjalan mulus untuk ronde selanjutnya, yang mana serangan darinya segera ditahannya dan sebuah counter keras segera diberikannya, menghujam di bagian perut, melesat cepat dan menghancurkan sebuah pertahanan yang dimilikinya. Menurut Im Dajun, ini semua adalah kerugian terbesar untuk dirinya, di mana musuh mulai melindungi bagian dagu yang cukup merepotkannya. Terlebih dirinya ini tak lagi meremehkannya seperti pertarungan sebelumnya. Maka sebuah titik vital adalah bagian yang harus diincarnya. Beraninya bocah kemarin sore beradu pukulan denganku. Dalam hati kini Dajun mulai teringat akan pertarungan latihan bersama Chohangil yang sering ia lakukan. Karena selain dagu, ulu hati adalah sebuah titik lemah yang membuat musuh tak lagi dapat bergerak setelah menerima serangan telak tepat mengenainya. Maka tak peduli sekuat apapun lawannya, pastilah selalu ada pukulan penyeimbang. Semua itu dapat ia manfaatkan semaksimal mungkin untuk dapat merobohkannya. Dan akhirnya beberapa pukulan lanjutan mampu mengakhiri lawan kuat di depannya. Tentu saja aku punya pengalaman tuan, yaitu menjalani kehidupan pelarian yang selalu mengerikan, ungkap Dajun dalam hati. Sungho, kau, apa yang sebenarnya kau lakukan? Lalu menurut Sungho, ia sendiri tak menyangka bila beberapa pukulan acak dari dirinya mampu menghabisi musuh di depannya. Sontak Ikhwan terkejut melihatnya. Menurut Dajun, Sungho ini ternyata semakin menyakitkan. Di samping mahir dalam bekerja, dirinya ini juga cukup mahir dalam perkelahian jalanan, tak seperti yang Dajun kira. Kemudian karena dirasa sebuah halangan telah selesai dibereskan, maka menu utama sudah bersiap menunggu di depannya.
Namun apa yang terjadi? Di mana seseorang kini berusaha bangkit dari kekalahannya, merasa muak dengan kekalahan sebelumnya. Dan ia pun semakin merasa dipermalukan oleh para bocah berandal yang mengacau di tempatnya. Sontak sebuah tusukan segera dilesatkannya menuju ke arah Dajun tanpa sempat disadarinya. Dan akhirnya mereka berdua tumbang dibuatnya. Ya meski Ikhwan berhasil selamat karena posisinya berdiri jauh dari jangkauannya. Tak butuh waktu lama, kini sebuah pukulan kuat segera menghajarnya, menghantam dengan begitu cepat, mengakhiri pertarungannya, hingga akhirnya dirinya ini benar-benar pingsan, tak seperti sebelumnya. Hei, apa kau baik-baik saja Kak Dajun? Lihat darah itu. Mendengar sesuatu yang cukup dirasa janggal, Dajun segera memeriksa seluruh bagian tubuhnya, karena ia pun cukup merasa gelisah dari serangan akhir sebelumnya, hingga akhirnya Ikhwan dengan lirih memanggil sebuah nama. Sungho, mungkinkah kau baik-baik saja? Tanya mereka yang kini mengamati bagaimana kondisi tubuh yang sedang dirasakannya. Yang mana sebuah botol terlihat menancap tepat di bagian punggungnya, meneteskan beberapa cairan kental membasahi seluruh pakaiannya. Sontak semua terkejut melihatnya, karena rencana yang tergesa-gesa kini malah membuat mereka harus menanggung sebuah malapetaka yang sama sekali tak pernah mereka kira. Iwan, hoi Iwan, kau harus fokus. Sekarang dengarkan aku, kau itu harus membawa Sungho ke rumah sakit. Lalu menurut Dajun, dirinya ini saat ini harus tetap tinggal, menyelesaikan apapun itu sehingga luka Sungho akan terbayar lunas. Dan ia pun mampu kembali membawa sebuah hasil. Karena dengan dirinya mencoba menghajarnya, maka mungkin sebuah jalan baru akan dapat mulai terbuka. Sehingga sebuah kejelasan akan mungkin didapatkannya. Ya meski semua itu tak mudah juga. Tuan, aku itu sudah cukup menahan. Mengapa kau menyewa penganiayaan kepada wakil Byung-chul? Cepat katakan, atau aku akan mulai kehabisan seluruh kesabaranku. Berpindah waktu di mana ini adalah sebuah unit gawat darurat. Beberapa jam setelah pertarungan sebelumnya, di mana Sungho berhasil mereka selamatkan dari sebuah bahaya kehabisan darah semenjak luka tusukan botol menghujam tepat di punggungnya. Sungho, mengapa kau melakukan hal berbahaya? Tanya Dajun dengan beberapa ingatan yang terus-menerus membanjirinya. Di mana ternyata selama ini ada juga seseorang yang rela berjuang untuk dirinya. Bahkan menurut Sungho, tubuhnya itu secara refleks bergerak dengan sendirinya. Sehingga Dajun ini tak perlu lagi merasa bersalah atas semua hal yang menimpanya. Dan ia pun segera mengatakan, untuk Dajun harus tetap membantu Ikhwan supaya perjuangan tersebut tak berhenti di tengah jalan. Karena dirinya ini pasti akan menyusul setelah luka tersebut pulih dari masa penyembuhannya. Tak lama berselang mereka bergegas pulang seusai mengurus pembayarannya. Ya menggunakan uang curian tersebut pastinya. Dan Ikhwan pun segera menanyakan mengenai perkembangan Kim Hyun-chul setelah dirinya pergi meninggalkan lokasinya. Lalu segera dilanjutkan Dajun yang mencoba menjelaskannya. Menurut Dajun, Kim Hyun-chul melakukan itu semua karena adanya alasan penting, yaitu Jung Byung-chul telah mengetahui atas sebuah penggelapan dana APBD yang sedang dilakukannya. Maka Dajun pun segera mengancamnya supaya dirinya ini bersedia untuk membatalkan kontrak dari Haekwang mengenai seluruh proses penganiayaan yang sudahlah ia transaksikan. Dan Dajun pun tak lupa membawa sebuah bukti mengenai anggaran APBD yang sudah digelapkannya. Namun mengenai pembatalan kontrak, mereka harus melakukan sebuah pertemuan terhadap petinggi Haekwang secara langsung di lokasi yang ditentukan. Dan Ikhwan pun segera menolaknya karena dirinya ini masih saja terngiang akan kengerian sebuah insiden yang baru saja dilaluinya. Kita itu sudah sejauh ini, kau tenang saja, aku ini pasti akan terus membantu. Karena aku punya alasanku sendiri, tegas Dajun di akhir pertemuannya. Hangil yang mengamati itu pun kini cukup merasa curiga dengan seluruh pergerakan Dajun yang tengah ditunjukkannya. Apa yang sedang dia lakukan ya? Tanya Hangil dalam hati. Berpindah waktu di mana ini adalah hari selanjutnya. Hari di mana salah satu eksekutif Haekwang segera datang memeriksanya ke tempat sebuah bar yang berada di bawah pengaruh maupun wilayahnya, yaitu sebuah alasan mengapa Bae Gangra mencoba merekrut salah satu anggota dari Hangil Fam. Namun setelah diadakan sedikit pengamatan, sebuah keputusan segera ia sampaikan, yaitu di dalam pertarungan tersebut
Tak ada satupun luka fatal yang mampu ia berikan. Ini semua tepat seperti perkataan orang yang kau tanam. Jadi, apa kau sudah membuat keputusan mengenai Yim Dajun? Iya, jika memang begitu, kita semua tak memerlukan orang seperti dia di Haiguang. Ungkap Bai Gangra yang tak lagi tertarik setelah beberapa pengamatan coba terus ia lakukan. Sementara itu, di sisi lain, seseorang sedang berjalan menuju suatu lokasi di mana adanya pertemuan dengan para anggota Haiguang guna proses pembatalan sebuah transaksi penganiayaan yang telah ia lakukan. Lalu menurut Ikhwan, ia masih menahan diri atas semua yang terjadi kepada ayahnya. Namun bila dirinya ini melakukan hal yang mencurigakan, maka bukti tersebut akan segera dilaporkannya. Tak lama berselang, kini Dajun telah sampai di lokasi pertemuan, tempat di mana adanya para anggota Haiguang berkumpul di sekitarnya. Cih, sial, padahal aku sudah tak ingin lagi bertemu dengan mereka, ungkapnya dalam hati. Menurut Im Dajun, ia sedang mengamati 5 orang di depannya, karena dengan kemampuannya mereka itu masih dapat teratasi bila beberapa kesempatan dapat ia ciptakan. Hingga suatu titik seseorang eksekutif mulai mendekat dan menghampirinya. Sontak ia segera terkejut melihatnya, karena menurut Dajun tak perlu 5 orang. Bahkan saat ini bisa pulang dengan selamat adalah sebuah mimpi yang mulai dimilikinya. Dan adapun sebuah harapan yang dimilikinya, yaitu proses pembatalan akan segera selesai dan mereka harus bergegas menjauh pergi meninggalkan lokasinya. Oh, jadi kau ya yang membatalkan penyerangan Jung Byung-chul. Tak masalah selama bisa melunasi sisa saldonya. Memahami hal tersebut, Kim Hyun-chul mencoba menyetujuinya. Karena Dajunlah orang selain ayah Ikhwan yang mengetahui mengenai proses penggelapan. Maka bila Dajun bersedia menutup mulutnya, maka kerugian besar tak juga ditemuinya. Jika kau terus memaksa, lalu bagaimana bila kulaporkan mengenai penggelapanmu? Mendengar sesuatu yang sangat dirasa janggal, Kim Hyun-chul segera menanyakan mengenai cara mereka mengetahui sebuah kasus yang sedang menghantuinya. Dan dia pun segera menanyakan sebuah proses pemerasan yang sedang mereka lakukan. Lalu menurut Bai Gangra, bila dirinya memberikan bagian dari penggelapannya, maka mereka akan tunduk dan bekerja sebagai kaki tangannya. Kau itu minta suap, tapi sayang sekali tak hanya kau dan Byung-chul yang mengetahuinya. Maka jika orang itu bicara, aku juga akan habis pastinya. Kemudian menurut Gangra, ia pun akan memastikan untuk tak ada siapapun yang akan mengetahui mengenai seluruh penggelapan uang kecuali Bai Gangra dan dirinya. Maka sebuah perintah eksekusi akan segera diturunkan kepada siapapun yang mengetahui dan juga memeriksanya. Jadi meskipun Pak Kim saat ini membatalkannya, tapi Jang Byung-chul akan tetap ku eksekusi. Dan juga mengenai 2 orang yang mengetahuinya dan bersembunyi di semak-semak akan segera menerima akibatnya. Yang mana saat ini Dajun mulai dikelilingi seluruh anggota Haiguang seakan sebuah penyergapan sudahlah mereka rencanakan. Padahal selama ini rencana tersebut tak seorang pun mengetahuinya, ya kecuali hanya mereka bertiga. Maka bagaimana para anggota Haiguang ini bisa menyambut dan bersiap membereskannya? Di mana semua pertanyaan tersebut mulai terbesit di otaknya, membayangkan semua hal buruk yang perlahan menghampirinya. Dan ia pun saat ini mulai meyakini bila mimpi buruk itu terasa begitu nyata, semakin mendekat dan terasa seperti dinding besar yang berdiri tegak menghadangnya. Ajar mereka dengan semua tenaga yang kalian punya. Yang mana kini terlihat di mana beberapa anggota bergegas mendekatinya, menggunakan sepeda motor bersiap menghajarnya. Dan kini tampak sebuah sambaran cepat berusaha dihindarinya, sekaligus mendorong Ikhwan dengan begitu cepat mencoba menyelamatkannya. Kemudian menurut Dajun, saat ini dirinya sama sekali tak memiliki kesempatan untuk dapat menyerang balik sesuai dengan kehendaknya. Hingga akhirnya tak lama dari situ Ikhwan segera tumbang, yang mana dirinya ini segera tersungkur setelah sebuah serangan berhasil menerjangnya. Bahkan saat ini mereka semua terus-menerus menyerang dengan bergantian tanpa sedikit pun memberi Dajun waktu maupun kesempatan. Sebenarnya Dajun kini mulai merasa bila sebuah akhir benar-benar akan segera ditemuinya. Hingga sebuah batu kini coba dimanfaatkannya dengan melempar salah satu motor di depannya. Dan mereka pun segera tumbang pastinya.
Lalu adapun sebuah pemukul besi segera diambilnya, dimasukkan ke dalam putaran roda, menghentikan gerakannya. Sontak mereka terlempar karenanya. Di mana sebuah tendangan keras kini segera dilesatkannya, menyusul rentetan teknik pertarung jalanan yang biasa digunakannya, dan ia pun bergegas berlari cepat, meninggalkan semua musuh yang berada tepat di belakangnya. Karena dengan adanya seorang sandera, maka jaminan keselamatan akan segera didapatkannya, yaitu dengan menangkap salah seorang penyelamat yang telah menanti di hadapannya. Namun apa yang terjadi? Di mana sebuah sekop dengan begitu cepat berusaha menghentikannya, menancap tepat menghalangi ide yang dimilikinya. Yim Dajun dari Hangul Fab, kau memiliki gerakan yang bagus ya, jadi aku akan mengurusmu sendiri. Memahami musuh yang telah membongkar identitasnya, sontak Dajun semakin gugup menghadapinya, seakan semua ini adalah sebuah jebakan yang tak pernah disadarinya. Chapter selesai. Subscribe untuk bantu channel ini. Terima kasih.